الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الموجود أزلا وأبدا بلا مكان ولا جهة وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقاه يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan juga syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Mari kita tingkatkan kualitas iman dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan ini, dengan melaksanakan semua perintah-perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala dan berupaya sekuat tenaga kita tinggalkan segala larangan-larangan haram dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hingga saat ini, hingga detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk senantiasa melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan ini. Cukup bagi kita untuk mengetahui betapa agungnya bulan suci Ramadan ini. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari sahabat Salman Al-Farisi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pidato beliau, menyampaikan ceramah beliau di hari terakhir bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan yang agung dan juga penuh dengan keberkahan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Satu bulan yang mana di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik, lebih utama daripada 1000 bulan. Syahrun ja'alallahu ta'ala siyamahu fariidatan wa qiyama lailihi tatawwu'a. Sebuah bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan puasa di siang harinya sebagai ibadah yang fardu dan qiyam menghidupkan malam-malam harinya sebagai ibadah-ibadah yang sunnah. Syahrus Sabr, sebuah bulan tempat kita menempah kesabaran kita. Was-sabru thawabuhul jannah, dan kesabaran pahalanya adalah surga. Syahrul Muwasat, sebuah bulan tempat kita berderma dan menyantuni orang-orang yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu
maghfiratan lahu wa 'itqan lahu minan nar. Barang siapa yang memberi makan buka puasa bagi orang yang berbuka puasa, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menjadi pelepur dosanya dan menjadikannya sebagai orang yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tidak semua dari kita mempunyai harta untuk bisa memberi makan kepada orang yang berbuka puasa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan kepada para sahabat, "Allah taala yu'ti hadzal ajra liman fattara sha'iman walau bi syarbatan min ma'in aw tamratan aw utratan min labanin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala ini bagi orang yang memberikan buka puasa, bagi orang yang berbuka meskipun hanya satu biji kurma, seteguk air, ataupun bahkan susu yang sudah dicampur dengan air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man saqa sha'iman saqahu Allah ta'ala min haudi syarbatan la yadhma'u ba'daha hatta yadkhulal jannah." Barang siapa yang memberi minum kepada orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya minuman dari telagaku, telaga Rasulullah, dengan satu kali minum yang tidak akan merasakan dahaga setelahnya selamanya hingga ia masuk ke dalam surga. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. Bulan Ramadan adalah bulan yang awalnya penuh dengan rahmat dari Allah, tengahnya penuh dengan ampunan dari Allah, dan di akhirnya adalah kemerdekaan dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari ini semuanya sudah patut bagi kita untuk kemudian menjunjung tinggi rasa syukur kita, mengangkat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh berkah ini, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Patut bagi kita juga untuk melaksanakan segala perintah-perintah wajib, terutama di antaranya itu adalah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar kita bisa menjamin bahwasanya ibadah kita, ibadah puasa kita bisa menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian bermanfaat bagi kita dengan pahalanya yang akan kita dapatkan di hari kiamat nanti. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bahwasanya ilmu lebih didahulukan sebelum seseorang beramal ataupun berucap. Para ulama menjelaskan bahwasanya di antara syarat sahnya sebuah ibadah, syarat sahnya ibadah puasa, itu adalah seseorang beragama Islam dan juga orang tersebut adalah orang yang berakal. Maka tidak sah dan juga tidak wajib puasa bagi orang yang gila. Puasa diwajibkan bagi orang yang mukallaf, orang yang sudah baligh dan juga sudah berakal. Oleh karenanya kita sebagai orang tua memerintahkan anak-anak kita yang sudah berusia 7 tahun, yang sudah mumayyiz, untuk mereka bisa berpuasa. Mereka sah untuk berpuasa, akan tetapi mereka tidak wajib untuk berpuasa. Kita yang mempunyai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk melaksanakan puasa, terutama di bulan suci Ramadan ini. Akan tetapi karena mereka tidak mempunyai perintah wajib ataupun dosa, kita tidak mengatakan kepada mereka, "Wahai anakku, jika engkau tidak berpuasa, maka takutlah siksa dari Allah Subhanahu wa taala di neraka nanti. Jika engkau tidak berpuasa, maka engkau akan mendapatkan dosa atau siksa dari Allah."
Perkataan yang seperti ini tidak kita tujukan kepada anak-anak kita yang belum mencapai mukallaf, yang belum mukallaf, belum baligh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara rukun-rukun puasa adalah kita berniat di malam hari. Niat kita di malam hari adalah seperti menyengaja di dalam hati kita bahwasanya keesokan hari kita akan berpuasa, puasa Ramadan. Fardu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niat puasa ini harus kita laksanakan dengan hati kita di masing-masing hari, di masing-masing malam untuk puasa di masing-masing hari selama bulan Ramadan. Kita tidak bisa untuk menjadikan satu kali niat dalam mazhab Syafi'i untuk seluruh puasa selama bulan suci Ramadan. Rukun yang kedua dalam ibadah puasa itu adalah menahan diri sepanjang hari dari segala hal yang bisa membatalkan puasa. Kita tahan diri kita dari makan dan juga minum, serta masuknya segala sesuatu yang mempunyai bentuk dan juga ukuran melalui rongga-rongga di dalam tubuh kita, melalui lubang-lubang yang terbuka yang ada di dalam tubuh kita, seperti mulut, hidung, kubul dan juga dubur. Oleh karenanya tidak membatalkan puasa jika seseorang di siang hari Ramadan dia memasukkan ke dalam tubuhnya obat-obat tertentu karena dia sakit misalnya, akan tetapi obat ini dimasukkan melalui jarum suntik yang kemudian disuntikkan ke dalam ototnya ataupun ke dalam daging atau ke dalam urat nadinya. Ini karena obat ini masuk ke dalam tubuh seseorang bukan melalui lubang yang terbuka, melainkan melalui kulit atau pori-pori dari kulit. Sedangkan jika obat itu dimasukkan melalui mulut atau melalui kubul atau dubur, maka inilah yang kemudian bisa membatalkan puasa seseorang. Seseorang yang di siang hari Ramadan dia sengaja untuk mandi di siang hari Ramadan untuk menyegarkan dirinya, untuk kemudian menjadikan dirinya lebih kuat lagi, maka yang seperti ini adalah perkara yang tidak dilarang di dalam puasa. Hal ini tidak membatalkan puasa, karena meskipun seseorang mendapatkan kesegaran setelah dia mandi ataupun bahkan berenang di siang hari Ramadan, selama tidak ada air ataupun benda-benda yang masuk melalui lubang-lubang yang terbuka, maka sesungguhnya air itu hanya masuk melalui celah-celah kecil yang ada di kulit, melalui pori-pori kulit, dan ini tidak membatalkan puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di siang hari Ramadan dan sepanjang bulan Ramadan, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kepada kita taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kekuatan agar kita bisa mengisi setiap detik-detik yang kita lalui selama bulan Ramadan ini dengan penuh ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa menjamin bagi kita bahwasanya kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa hidup di Ramadan tahun berikutnya, dan juga tidak ada jaminan bagi kita untuk masih bisa menghirup nafas hingga akhir Ramadan tahun ini, dan bahkan tidak ada jaminan bagi kita bahwa kita masih bisa puasa di keesokan harinya. Oleh karenanya, mari kita sing-singkan dengan baju kita, mari kita pupuk semangat kita, kita kobarkan semangat api dalam hati kita. Kita ibadah kepada Allah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأبر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز من اتقاه. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا على كامل الإيمان. اللهم سلمنا من رمضان، وسلم لنا رمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا، واجعلنا من عتقاء رمضان، واجعلنا من عتقاء رمضان، واجعلنا من عتقاء رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.